Selamat berjumpa kembali dengan Yamong Turgo. Ya, channel ini channel apa yang dilihat, apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Nah, sekarang ini mau mengolah entik. Jadi ini yang dilihat dan dialami setelah kemarin panen. Ini hasil panennya, panen entik. Ini ada besar-besar, yang kecil. Sekarang mau diolah. Nah, sebelum diolah, ini ada yang kemarin panennya kecoes seperti ini. Kecoes ya, kita olah dulu supaya nggak busuk. Karena kalau udah luka itu busuk. Ini kita pilih untuk yang sudah luka-luka seperti ini supaya nggak busuk, supaya nggak mubazir. Kita olah. Ini juga, ini sudah agak busuk-busuk. Nah, ini bawahnya juga busuk. Kita ambil yang atas nanti. Nah, seperti ini. Ini juga seperti apa nanti. Ini juga walaupun bagus tapi ternyata busuk. Nih ada busuknya, sudah busuk, ada lukanya. Kita pilih-pilih. Ini sudah jadi agak setengah babon ini juga. Nah, ini udah luka-luka gini, ini juga sekalian. Nah, ini juga udah busuk banyak. Ini juga busuk-busuk, yang busuk kita ini setengah babon ini kita ambil nanti yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi yang sudah agak busuk-busuk kita pilih-pilih, dipilah-pilah dan dipilih. Kita akan olah, kita akan goreng nanti. Kalau bisa saya buat stik ya, stik keladi atau stik talas, dengan dikupas nanti. Terus kemudian langkah berikutnya dirajang, dibumbui dengan bawang uyah dan kita goreng. Ikuti selanjutnya masak entik di Turgo. Sekarang mau ngupas entik. Ngupas entik peralatannya pisau. Ya, tadi yang udah dipilih-pilih ya. Ada ciri-cirinya, kuning-kuning. Kemudian ini ember untuk naruh entik nanti yang sudah dikupas. Ini entik duduk. Kita akan lanjut ngupas entik di Turgo ini. Hasil panen sendiri dari kebun seperti ini. Ya, kita akan mulai kupas entik. Ini embernya. Nah, ini entiknya yang sudah dipilih-pilih tadi. Kita akan kupas cepatnya. Semoga nih cara ngupasnya begini. Nah, ini ngupasnya diginikan, dikeroknya, bukan di ini ngupasnya dikerok. Ini yang kecoes kemarin. Nah, ini dikerok ini. Wah, ini sudah gak ada yang lunak-lunak. Ini berarti udah mulai proses pembusukan. Ini berlendir sehingga agak licin, dan kalau nggak biasa ada rasa gatal-gatalnya. Ini busuk, yang busuk kita potong ya.
Ini busuknya. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini juga yang busuk kita potong. Nah, kita buang yang busuk. Wah, ini ada ulatnya, ulat yang makan entek. Ini kita buang yang busuk. Nah, baru kita keringkan. Ini cara ngupas entek. Ini kita kerok, kulitnya tipis, tidak seperti singkong. Kalau singkong kulitnya tebal, harus kupasnya berbeda. Ngupas entek hanya dikerok. Sebenarnya kulitnya ini hampir tipis-tipis seperti kulit kentang, itu juga tipis. Ini kita garuk ini. Ini ngupas entek. Entek ini bisa dibuat sayur, namanya sayur entek, itu khas Turgo. Bisa diparut kemudian dengan kelapa, nanti dibuat goreng entek, atau orang mengatakan juga bergedel entek. Bisa dibuat ceriping, jadi ini nanti diiris tipis-tipis pakai alat pengiris. Bisa juga dibuat steak. Nah, ini mau mencoba nanti membuat steak seperti apa, jadi atau tidak, kita tunggu nanti seperti apa ya. Semoga berhasil. Ini dicoba, hasil panen belum ada yang buat di sini. Kalau digoreng, dibergedel sudah banyak yang buat, di ceriping sudah membuat. Nah, sekarang mau dicoba dibuat steak talas atau steak entek ini seperti apa. Ini terus direndam. Ini walaupun mulus ternyata tidak mulus karena ini sudah busuk bawahnya nih. Ternyata busuk. Kalau dibiarkan ini busuknya akan merembet ke bagian atas. Maka tadi dipilih-pilih dan cari yang sudah ada ciri-cirinya, sudah luka-luka gini, supaya bisa dimanfaatkan, tidak busuk mubazir. Nah, ini juga busuknya dibuang, sudah ada pembusukan. Tapi ini lebih tahan dibandingkan singkong. Kalau singkong hanya beberapa hari sudah warnanya kehitaman. Kalau ini, kalau nggak ada luka, bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Kalau nggak luka, ini masih bisa tahan lama entek ini. Dan ini sebenarnya makanan alternatif, bisa dijadikan makanan alternatif untuk penduduk yang sekarang ini kekurangan makan atau beras mahal. Nah, dengan beras mahal bisa makan entek ini. Ini juga sumber karbohidrat dan juga ada albuminnya nih. Ini yang berlendir nih, albumin. Ya, kadarnya mungkin albuminnya tidak terlalu tinggi, yang paling tinggi itu talas pang itu. Nah, ini juga ada, tapi mungkin kadarnya tidak terlalu tinggi, tapi belum diteliti. Nah, coba ahli-ahli pertanian yang di IPB atau kalau di Jogja di UGM, ini teliti coba kadarnya entek itu apa isinya, ada albuminnya tidak, ada kandungan tepungnya berapa, proteinnya berapa, dan seterusnya. Dan sampai sekarang ini hanya dimanfaatkan secara tradisional. Nah, ini juga mulus seperti ini, tapi ternyata ini busuk. Nah, sudah busuk akan harus dihilangkan ini supaya tidak meremen kemana-mana nih.
Ini cara lukasnya, krok namanya. Ngupas nanti ya kerok. Terus cara merebus nanti bisa dikupas kerok ini atau dengan kulitnya. Nanti kalau sudah matang, kulitnya ini mudah untuk melupasnya. Jadi tidak seperti singkong. Kalau singkong untuk direbus harus dikupas. Oke, tidak bisa rebus dengan kulit-kulitnya, hanya dicuci terus kulit sama kulitnya direbus. Nah, seperti ini. Ini juga yang mulus tapi sudah luka seperti ini harus secepatnya diproses untuk dimasak. Kalau tidak, eman-eman namanya, mubazir. Eman-eman, busuk, tidak dimakan. Ini dulu makanan waktu masih kecil di sini di Turgo. Waktu masih kecil tiap musim entek ini rebus entek, makan entek. Kemudian juga tanam tela rambat atau beri jalar. Tapi sekarang di sini bujalar sudah kalah dengan tikus, singkong juga dengan tikus. Ini anti tikus. Ini tanaman ini tidak dimakan tikus. Yang dulu hamanya adalah babi hutan, tapi sekarang di sini babi hutan sudah menipis karena Turgo itu letaknya ada di perbatasan dengan Taman Nasional. Dulu waktu saya masih kecil masih banyak babi hutan, tapi sekarang babi hutannya sudah habis, ini kena bencana maupun diburu karena itu hama. Nih. Mulus ternyata ini busuk, busuknya cukup besar nih, sampai dalam-dalam. Busuknya banyak sekali nih, busuknya terlalu lebar nih. Atau memang semakin hebat bakteri pengurainya ini. Dikerok ya, cepat keroknya. Ya mungkin nggak terlalu fokus, agak jauh karena ini kurang lebih 2,5 meter ngambil gambarnya supaya bisa tergambar semua. Ini mungkin bisa dekatkan supaya jelas ya. Ini cara pas gede seperti ini. Sudah nggak terlalu panjang, mungkin nanti saya ambil gambar lebih dekat. Ya, ini
supaya lebih fokus lebih dekat begini. Ngupas entek, ini busuknya dihilangin dulu karena saya sendirian, ada yang ngambil gambar, terpaksa segini. Kameramen sama aktornya jadi satu. Dan untuk ini sangat licin, jadi ada lendirnya. Ini katanya kalau jenis alas Jepang itu albumin gitu. Nah, ini apakah ini albumin atau bukan? Saya juga nggak tahu persis. Albumin ini bisa untuk menyembuhkan luka cepat, proses penyembuhan maupun awet muda. Maka kalau ingin awet muda, makanlah entek nih Turgo. Beli ke tempat penduduk. Kalau beli 7.000 pasti dikasih tuh, karena harganya di bawah 7.000. Apalagi 10.000 1 kilo. Kalau mau kasihan sama petani ya beli 10.000 1 kilo, supaya petaninya sejahtera. Jangan hanya jadi korban. Ini seperti ini, maka petani itu paling bawah. Kadangkala harganya di petani sangat rendah, tapi kalau sudah di kota sudah mahal ya, karena rantai perdagangannya tengkulak satu ke tengkulak berikutnya sudah beberapa rantai untuk ke konsumen di kota. Nah, di Bekasi seperti ini sudah 9.000 1 kilonya, bahkan kadang nggak boleh kalau pas musim-musim tertentu. Sama seperti singkong di Lampung juga murah banget, tapi kalau sudah di Bekasi, di Jakarta sudah mahal, sudah sekitar 5.000, 5,5, 6.000 sekilonya. Ya itulah petani, padahal di Lampungnya nggak sampai 2.000, mungkin bahkan ada yang 1.000 dan sebagainya kalau pas musim panen. Itulah suka duka petani. Jadi semua diminta jadi petani, tapi petani di paling bawah, jadi sandal dalam harga dan tidak berdaya untuk negosiasi ya, mengadakan negosiasi dan sebagainya. Karena kalau nggak dipanen juga rugi, panen juga rugi, kadangkala seperti itu. Daripada ruginya tidak dipanen ya sudah murah-murah. Nah, ini yang busuk seperti ini busuknya. Ini kalau ada luka-luka ini busuk, dan busuknya kadang mengering, tapi kadang busuk basah gini. Kalau busuk mengering masih lumayan, kalau busuk basah ini akan merembet cepat ya, merembetnya cepat. Ya, ini juga, ini busuknya busuk kering kali ini. Nah, ini busuk kering. Nah, ini ada hewannya yang makan. Ini tinggal bongkotnya sedikit nih. Nah, ngomong-ngomong soal entek tadi, entek pohonnya seperti apa? Nah, ini kalau musim kemarau seperti ini akhirnya. Ini sudah daun-daunnya sudah mengering. Ini harusnya dibongkar. Ini pohon gendruk itu seperti ini, lumbu seperti ini ya. Ini sudah karena kemarau jadi seperti ini, menguning. Ini kalau dibongkar bawahnya akan ada enteknya. Ini pohon-pohon entek yang ada di kebun seperti ini sudah mengering. Ini daun enteknya karena musim kemarau jadi
Ini dibongkar, nanti ada enteknya di dalamnya. Nah, ini sudah mengering. Kalau pas musim penghujan rimbun daunnya. Nah, ini mengecil, mengering, dan siap dipanen ini semuanya. Ini pohon entek yang ada di kebunnya Simbah, ya, Mbah Semo Mudiarjo di Turgo. Ini seperti ini. Ini pohon entek. Di tempat-tempat lain juga sama. Ya, pohon enteknya secara liar, sebenarnya nggak dipupuk, tumbuh secara alami, jadi benar-benar organik. Ini pohon entek ini adalah pohon organik, tumbuh secara alami, tidak ada pemupukan khusus, apalagi pakai pupuk-pupuk kimia, nggak ada. Lah ini udah diadus-adus apa ini? Oh, kemarin ini nebang pohon ini, ya. Ini pohon enteknya, ya, namanya pohon genduk, atau ada yang mengatakan talas, tapi bukan talasnya. Talas itu berbeda lagi, ya. Kalau tadi bingung entek pohonnya seperti apa, seperti ini pohonnya. Ini yang akan kita olah nanti isinya. Ini juga pohon entek, pohon gendruk, ya, yang siap panen. Ini harusnya dibongkar. Ini sudah mengering. Ini juga pohon gendruk yang sudah mengering. Ini induk-induknya sudah mengering karena kekeringan. Ini pohon gendruknya. Ini juga pohon gendruk yang sudah kekeringan, tinggal panen. Ini juga bisa dipanen. Ini nunggu tenaga untuk panen, nanti kita liput lagi panennya seperti apa. Ini jadi tumbuhnya tumbuh liar, hanya dibiarkan aja. Ini tanaman benar-benar organik, tidak ada pupuk kimia sama sekali, diliarkan. Ini juga pohon gendruk yang bawahnya nanti ada entiknya. Ini harusnya dibongkar, ini belum sempat dibongkar. Ini juga pohon entik, supaya jelas seperti apa pohon entik itu, pohon gendruk. Dan yang namanya lumbu itu batangnya ini yang sayur, itu namanya lumbu atau lompong. Nah, ini pohon gendruknya sudah layu karena kepanasan. Ini juga dulunya besar, ini nampaknya keluar banyak ini hasilnya kalau seperti ini. Ini juga lompong lumbu, lompong lumbu entek. Ini di Turgo ini ya, tanaman yang cocok ini dengan hawa yang dingin, curah hujan yang tinggi kalau pas musim penghujan. Ini yang juga jenis gendruk tadi, berbeda dengan talas beneng yang dibudidayakan diambil daunnya. Ini sudah layu semua, sudah mengering, tinggal panen. Ini harusnya dipanen, digali, dibongkar tanahnya. Ini seperti ini. Nah, kalau ini talas beneng yang seperti ini. Ini jenisnya talas beneng atau talas kuning di sini. Ini berbeda dengan gendruk yang tadi. Ini enteknya kecil-kecil dan warna umbinya kuning kalau seperti ini. Ini talas beneng yang seperti ini, talas beneng yang biasa digunakan untuk ganti tembakau. Ini bukan gendruk. Nanti kita bedakan daunnya seperti ini, ya. Nah, kalau yang seperti ini gendruk. Ini gendruk, daunnya seperti ini gendruk. Nah, ini gendruk berbeda penampilan dengan talas beneng atau talas kuning. Ya, ini gendruk yang keluar enteknya. Ini juga gendruk yang keluar enteknya. Pangkalnya seperti ini. Kalau digali ada enteknya. Ini juga sama. Ini juga gendruk yang nunggu panen, tinggal bongkar nanti panen. Ini mengering daunnya
daunnya seperti ini, berbeda tadi dengan talas beneng atau talas kuning, kimpul kuning ya. Berbeda daunnya, ini tinggal bongkar dan diambil endeknya. Nah, ini juga kimpul lumbu, ini lompong gendruk, ini tinggal dibongkar nanti gendruk ini, nanti ada endeknya. Ini juga sama, ini kering semua daunnya, kalau tak jalan itu kerusak gitu. Nah, ini juga gendruk yang keluar endeknya. Ini daunnya kecil-kecil karena musim kemarau atau kekurangan air nih. Kalau pas musim penghujan ini rimbun dan lebar-lebar daunnya. Ini gendruknya yang dipanen endeknya. Wah, itu ada burung perkutut liar ya. Ini gendruknya seperti ini. Ini tanaman gendruk yang siap panen karena sudah mengering daunnya. Kita ikuti nanti panennya seperti apa. Ya, seperti ini bawang ya. Kita akan lanjutkan hasilnya seperti apa kalau digoreng. Ini hasilnya dari pemarutan yang berikutnya tadi. Kita akan ke penggorengan. Nah, kita akan marut lagi. Ini marut endek, seperti apa hasilnya kita lihat. Ini ya. Nah, ini sisanya. Ini kalau sudah tinggal pendek apa pakai alat itu. Jadi kalau masih panjang sebenarnya nggak masalah. Ini kita coba.
parutan keju. Keju ya apa? Nah, percobaan goreng stik udek jadi tidaknya seperti apa nih? Semoga bisa berhasil nih. Ini di pawon tradisional, nanti bolak-balik nyoba stik udek gede ini semono kuwi ini mau sudah maksimal kuwi kok nek atas dadi merapak kayak atas batok. Ya ini percobaan tadi sudah dipakai parutan, nanti hasilnya seperti apa, tunggu sampai kering. Nah, tunggu sampai kering. Nah, ini sudah diulek-alik dengan api yang sedang, tidak terlalu besar tapi masih belum keras nih. Mencoba membuat steak percobaan seperti apa, apakah harus apinya besar atau apinya kecil, saya nggak tahu sih, nggak cepet nek apinya besar. Boxing berikutnya jeriping. Apa? Steak apa jeriping? Steak awet-awet dirisi gitu. Oke, ini diulek-ulek gini dulu biar campur. Ini pelan-pelan.
Bukan kok ngumpul apa ora? Coba. Enggak. Coba. Ini coba. Ini uji coba buat steak dari entek. Terlalu kematangan kecoklatan. Nah, ini percobaannya. Nggak usah dibalik-balik. Baru nanti setelah kering dibalik. Tuh syaratnya. Ya, ini kita tunggu nanti sampai menguning atau kecoklatan. Ini yang kemel itu yang gagal, kami diaduk-aduk. Yang coklat itu tidak diaduk-aduk. Dan ini bahan bakunya. Nah, ini seperti mengeras dan lengket semua itu yang diaduk-aduk. Jadi hanya nggak diaduk sampai keras semuanya. Nah, ini proses pengeringannya. Kita goreng sampai kering. Pinggir gini kilo sing saya kulon. Ini dapat dia kulon gini gede aja pada. Banyu udah saya oke dapat banyu di wae. Untuk tambah banyu. Ora kok dadi. Ora ya. Dadi ciko samono. Atau kurang seperti apa nanti kita evaluasi. Ini goreng steak ini begini. Ini belum. Bolak-balik. Caranya baliknya setelah kering ternyata. Ini baru bisa pisah-pisah. Cinta sendiri. Percobaan masak steak pertama kali di Turgo hasilnya seperti apa. Ini water berikutnya. Bus mulai kurang kulitnya. Cara saya tidak kentori yang penting. Seperti masak ubi, kalau telah lambat ubi, ya ubi seperti itulah. Tapi ini semakin dingin, semakin keras dan tunggu kurang lebih 5 menit. Ya tidak ditekan-tekan biar nggak lengket, nggak nyatu. Ini baru nanti
jadi. Mau Seperti ini seperti ini biasanya. Ya, ini percobaan masak entik ya, panen dari kebun. Ini hasil buat stik dari entik, stik entik nih.